Malam itu, sekitar pukul 1.30 dini hari, seorang sopir taksi bernama Pak Jaya baru saja selesai mengantar penumpang dari bandara. Jalanan kota sepi, hanya ada lampu jalan yang redup dan suara serangga malam. Ia memutuskan untuk kembali ke pangkalan sebelum pulang. Namun, di pertigaan jalan dekat pemakaman tua, seorang perempuan muda melambaikan tangan. Pak Jaya menghentikan mobilnya. "Pak, bisa antar saya ke rumah di daerah Bukit Raya?" Suara perempuan itu lembut, sedikit bergetar. Tanpa pikir panjang, Pak Jaya mengangguk. Penumpang itu duduk di kursi belakang. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah, dan ia hanya menunduk sepanjang perjalanan. Awalnya biasa saja, tapi lama-kelamaan Pak Jaya merasa aneh. Bau melati tiba-tiba tercium di dalam mobil, padahal semua kaca tertutup. Sesekali, lewat kaca spion, ia merasa wajah penumpangnya tampak pucat sekali, terlalu pucat. Ketika sampai di kawasan Bukit Raya, perempuan itu meminta berhenti di depan sebuah rumah tua. Ia tersenyum tipis sambil berkata, "Pak, terima kasih ya. Nanti ongkosnya saya titip di dalam." Ia pun masuk ke rumah itu. Pak Jaya menunggu cukup lama, tapi tidak ada yang keluar. Akhirnya ia turun, mengetuk pintu. Seorang lelaki tua membukanya dengan wajah heran. "Cari siapa?" "Pak." Pak Jaya menjelaskan bahwa barusan ia mengantar seorang perempuan ke rumah ini. Lelaki tua itu terdiam, lalu menarik napas panjang. "Pak, mungkin Anda salah lihat. Anak perempuan saya yang tinggal di sini sudah meninggal 3 tahun lalu. Dia sering pulang naik taksi, tapi cuma supir tertentu yang bisa melihatnya." Badan Pak Jaya langsung merinding. Ia buru-buru menoleh ke kursi belakang taksinya. Dan benar saja, kursinya masih basah. Seperti ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Sejak malam itu, Pak Jaya bersumpah tidak pernah lagi mengambil penumpang di dekat pemakaman. Pak Jaya masih berdiri terpaku di depan rumah tua itu. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipis. Lelaki tua yang membuka pintu tadi menatapnya dengan mata penuh iba. "Kalau benar kamu baru saja mengantar anak saya, berarti kamu sudah berjasa. Dia masih sering pulang, seolah-olah belum rela pergi. Jangan takut, Pak, ini ongkosnya." Lelaki itu menyodorkan uang lembaran lusuh. Pak Jaya ragu, tapi ia terima juga, hanya ingin cepat pergi. Ia masuk kembali ke taksi dan langsung melaju. Namun saat lampu merah, ia iseng melihat uang yang tadi diberi. Tangannya langsung bergetar hebat. Uang itu bukan rupiah baru, melainkan uang kuno bergambar Soekarno. Uang yang sudah lama tidak berlaku. Lebih parahnya lagi, saat ia taruh uang itu di dashboard, bau melati semakin menyengat. Dari kaca spion, ia melihat sekilas bayangan perempuan berambut panjang duduk kembali di kursi belakang, tersenyum samar. "Terima kasih, Pak, sudah antar saya pulang," bisiknya lirih, membuat bulu kuduk Pak Jaya berdiri. Ketika ia menoleh ke belakang, kursi itu kosong, tapi uang bayaran di tangannya berubah menjadi segenggam tanah makam yang lembab. Malam itu, Pak Jaya banting setir langsung ke pangkalan. Wajahnya pucat pasi. Sejak saat itu, setiap ia melewati pemakaman tua, ia selalu menunduk dan mempercepat laju taksi. Takut kalau-kalau ada tangan yang kembali melambai di tepi jalan. Setelah kejadian uang berubah jadi tanah makam, Pak Jaya merasa tidak tenang. Esok harinya, ia penasaran dan nekat kembali ke rumah tua di Bukit Raya itu, ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Saat siang hari, rumah itu terlihat jauh lebih menyeramkan. Cat dindingnya terkelupas, jendela-jendela pecah, halaman dipenuhi ilalang liar. Seperti tidak pernah ditinggali bertahun-tahun. Pak Jaya mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia coba intip dari celah jendela. Ruangan dalamnya kosong, penuh debu. Bahkan ada sarang laba-laba di setiap sudut. Tetapi yang membuat jantungnya hampir berhenti adalah kursi goyang tua di ruang tamu bergoyang sendiri. Pelan-pelan, seolah ada yang baru saja duduk di sana. Dengan tubuh gemetar, ia bertanya pada warga sekitar. Seorang ibu-ibu menoleh kaget saat mendengar cerita Pak Jaya. "Loh, Pak, rumah itu sudah lama kosong. Penghuninya meninggal dalam kecelakaan, termasuk anak gadisnya. Tidak ada lagi orang yang tinggal di situ." Pak Jaya langsung pucat pasi. "Jadi,
Lelaki tua yang semalam membayar ongkos taksi itu, siapa? Saat ia kembali ke taksi, ia mendapati sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di kursi belakang mobilnya, tergeletak selendang putih harum melati. Sejak hari itu, Pak Jaya berhenti jadi sopir taksi malam. Ia tak mau lagi mengambil penumpang entah siapa di pinggir jalan gelap. Sejak menemukan selendang putih itu di kursi belakang taksinya, hidup Pak Jaya tak pernah sama lagi. Malam-malam berikutnya, meski ia sudah berhenti narik penumpang larut malam, tetap saja ada kejadian aneh. Kadang-kadang, saat ia melintas dekat pemakaman tua, kaca belakang taksinya tiba-tiba berembun, membentuk tulisan samar. Terima kasih sudah antar saya pulang. Bau melati juga masih sering muncul mendadak di dalam mobil, terutama kalau kursi belakang kosong. Pernah suatu malam, ketika ia menoleh sekilas lewat spion, ia melihat jelas bayangan perempuan itu duduk diam, menunduk, lalu menghilang begitu saja. Pak Jaya makin yakin, yang ia antar malam itu bukan manusia, melainkan roh penasaran. Dan rumah yang ditujunya, hanyalah tempat persinggahan arwah itu, bukan benar-benar rumah tinggal. Selendang putih yang ia temukan tak pernah ia buang. Setiap kali hendak dilepaskan, benda itu selalu kembali ke dalam mobilnya. Entah bagaimana caranya. Hingga akhirnya ia memilih menyimpannya di kotak kecil berisi ayat-ayat suci, berharap arwah itu bisa benar-benar tenang. Namun sampai sekarang, kabar tentang penumpang perempuan yang suka naik taksi di dekat pemakaman masih sering terdengar di kalangan sopir lain. Konon, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya, dan jika beruntung, mereka akan mendapat bayaran, meski bayaran itu bukan berasal dari dunia manusia. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, nama Pak Jaya mulai jadi bahan bisik-bisik di kalangan sopir taksi. Cerita tentang dirinya yang pernah mengantar penumpang dari dunia lain menyebar cepat. Banyak sopir penasaran, ada juga yang menertawakannya. Tapi beberapa di antaranya mengaku pernah merasakan hal serupa. Bau melati tiba-tiba muncul. Kursi belakang terasa berat seperti ada yang duduk. Atau suara lirih perempuan meminta diantar pulang. Yang membuat merinding. Setiap kali ada sopir taksi yang berani mengambil penumpang di dekat pemakaman itu pada tengah malam, mereka selalu berakhir di rumah kosong Bukit Raya, rumah yang jelas-jelas sudah lama tak berpenghuni. Salah satu sopir bahkan mengaku sempat mencoba menurunkan penumpang itu di tempat lain. Tapi begitu ia berhenti dan menoleh, kursi belakang kosong, dan alamat tujuan yang ia tulis di aplikasi berubah sendiri menjadi rumah tua yang sama. Sejak itu, rumah kosong di Bukit Raya dijuluki warga sekitar sebagai rumah penumpang terakhir. Pak Jaya sendiri semakin yakin bahwa selendang putih yang masih ia simpan bukan sekadar kain biasa, melainkan tanda kalau ia pernah jadi pilihan arwah itu. Beberapa kali ia bermimpi, perempuan berambut panjang itu duduk di kursi belakang sambil berbisik. Kalau ada sopir yang menolak, biar kamu saja yang jemput aku, Pak. Mimpi itu terasa begitu nyata, sampai Pak Jaya terbangun dengan bau melati menusuk hidungnya, dan mendapati selendang putih itu terlipat rapi di kursi belakang taksinya. Meski ia yakin sebelumnya sudah menyimpannya jauh di dalam lemari rumah. Sejak malam itu, Pak Jaya sadar, dirinya sudah terikat dengan penumpang gaib itu. Entah sampai kapan. Sejak mimpi-mimpi itu, kesehatan Pak Jaya makin menurun. Matanya sering sayu, tubuhnya kurus, dan ia kerap melamun saat mengemudi. Teman-teman sesama sopir mulai khawatir, tapi ia selalu berkata, "Aku baik-baik saja. Cuma kurang tidur." Suatu malam, entah kenapa, Pak Jaya kembali keluar dengan taksinya. Padahal ia sudah berjanji pada keluarganya untuk berhenti narik malam. Hatinya terasa berat, tapi ada suara samar di telinganya yang berbisik lembut. "Pak, jemput saya di pemakaman. Sekali lagi saja." Tanpa sadar, ia menuruti suara itu. Di dekat gerbang pemakaman tua, benar saja, perempuan berambut panjang itu berdiri, melambaikan tangan. Senyumnya kali ini lebih jelas. Matanya sayu penuh harap. Pak Jaya gemetar. Tapi pintu taksinya terbuka sendiri, seolah-olah mempersilakan penumpang itu masuk. Sepanjang perjalanan, tak ada kata-kata, hanya bau melati yang semakin kuat. Ketika sampai di rumah tua Bukit Raya,
Perempuan itu menunduk dan berkata pelan. Terima kasih, Pak. Akhirnya saya bisa pulang benar-benar. Sekarang giliran Bapak yang saya antar. Pak Jaya kaget. Tubuhnya langsung lemas. Pandangannya gelap seketika. Keesokan paginya, warga menemukan taksi Pak Jaya terparkir di depan rumah kosong itu. Mesin masih menyala. Lampu depan terang. Pintu sopir terbuka. Dan Pak Jaya ditemukan tergeletak tak bernyawa di kursi kemudi dengan wajah pucat membiru. Sementara di kursi belakang terlipat rapi selendang putih yang harum melati. Sejak malam itu, legenda tentang taksi pemakaman semakin menebal. Sopir-sopir lain bersumpah untuk tidak lagi mengambil penumpang larut malam di sekitar area itu. Namun, kadang-kadang masih ada yang mengaku melihat sosok perempuan melambai di pinggir jalan. Dan sesekali, ada taksi kosong yang melintas sendiri menuju rumah tua Bukit Raya. Malam ketiga setelah pemakaman, anak sulung Pak Jaya, Raka, bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia duduk di kursi belakang taksi ayahnya. Bau melati memenuhi kabin. Kaca spion berembun. Dan dari kursi sopir terlihat sosok ayahnya. Tapi wajahnya pucat, matanya kosong. Ayah, Raka memanggil lirih. Sosok itu menoleh pelan, tersenyum getir. Rak, dengarkan baik-baik. Jangan pernah jadi sopir malam. Jangan pernah berhenti di pemakaman itu. Arwah perempuan itu, dia tak akan pernah benar-benar pergi. Ayah hanya jadi pengganti. Suatu saat, dia akan mencari lagi. Raka terisak. Ayah, pulanglah. Jangan tinggal di sana. Tapi Pak Jaya hanya menggeleng. Ayah tidak bisa. Selendang putih itu sekarang milik ayah. Dan itu artinya ayah harus menemani dia. Jaga ibu dan adik-adikmu. Kalau suatu hari kamu mencium bau melati, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Mimpi itu begitu nyata hingga Raka terbangun dengan tubuh penuh keringat, yang membuatnya hampir pingsan. Di meja belajarnya terlipat rapi selendang putih yang sama, selendang yang seharusnya ikut dikuburkan bersama ayahnya. Bau melati menyengat memenuhi kamarnya. Sejak malam itu, Raka sering mendengar suara samar ayahnya di telinga. Rak, jangan biarkan dia pilih kamu selanjutnya. Sejak mimpi itu, Raka tidak bisa tidur nyenyak. Selendang putih yang tiba-tiba muncul di kamarnya membuatnya yakin kalau arwah ayahnya memang belum benar-benar pergi. Ia lalu mendatangi seorang kiai tua di kampungnya dan menceritakan semua kejadian aneh sejak malam ayahnya meninggal. Kiai itu terdiam cukup lama, lalu berkata, arwah ayahmu terikat oleh janji dengan roh penasaran itu. Selendang putih adalah pengikatnya. Kalau kau ingin dia tenang, kau harus memutus ikatan itu. Tapi ingat, roh itu tidak akan menyerah begitu saja. Dengan bimbingan kiai, Raka melakukan doa khusus di malam Jumat. Selendang putih itu diletakkan di tengah ruangan, dikelilingi bacaan ayat-ayat suci. Saat doa dipanjatkan, tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah jendela, padahal semua tertutup rapat. Lampu berkelap-kelip, dan dari bayangan di dinding, Raka melihat samar sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya, menatap tajam. Suara lirih terdengar, dia milikku, dia sudah janji menemaniku. Raka gemetar, tapi terus melanjutkan doa. Perlahan, selendang putih itu terbakar sendiri. Api biru kecil muncul dan melahap kain tanpa meninggalkan abu. Tiba-tiba, bau melati lenyap, angin berhenti, dan dari kursi kosong di pojok ruangan, Raka melihat sekilas sosok ayahnya tersenyum damai sambil mengangguk pelan. Ayah sudah tenang sekarang, Rak. Terima kasih. Sejak malam itu, arwah Pak Jaya tidak pernah lagi muncul di mimpi Raka. Tapi legenda tentang penumpang perempuan di taksi tetap menghantui kota itu. Banyak yang percaya, roh perempuan itu masih berkeliaran, menunggu sopir baru yang bersedia mengantarnya pulang.